Yo hantan tu ni wah, benih-benih wah. Sengawan lelah ku wah 3 jam dia nu pelah kan ni. Hajar terus ya. Lelah ya semili-milik ngono-ngono tapi insyaallah ya. Insyaallah bisa dipahami itu saja intinya. Kalau kita tidak bisa paham, itu yang saya sangat khawatirkan ya. Makanya ilmu marifat ini susah untuk kita pelajari ya. Susah untuk kita pelajari karena susah dipahami orang. Makanya banyak orang yang menghujah, banyak orang yang istilahnya komen tidak baik itu karena ilmu kemarifatan ini sebenarnya susah dipahami, susah dimengerti. Kadang-kadang kita itu malas ya, bimbang, ragu dan bosan. Akhirnya itu yang bikin kita tidak bisa mencapai kepada Allah ya. Nah, kalau bisa kita harus tekun, rajin, karena kita ingat mati kita. Karena kita ini mau mati, tapi tetap kembali semua itu hanyalah kepada Allah. Karena semua itu tetap bernaung kepada innalillah ya, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah ya. Dan kita itu selalu jadi remote control kita itu adalah la haula wala, tidak ada daya dan upayanya. Jasad kasar ini, zahir ini, badan ini tidak berupaya, tidak bisa apa-apa, melainkan semua itu adalah atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Begitu intinya dalam pemahaman ini ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa paham dalam artinya. Nah, itulah tujuan saya itu merincikan serinci-rincinya, sedetil-detilnya dalam keilmuan ini agar kita bisa memahami keilmuan. Karena keilmuan ini ya tidak pernah dibongkar ya. Sekalipun dibongkar dalam artinya orang tidak berani mengajarkan ya, tidak berani memperdalam keilmuan ini, takut salah-salah sebenarnya ya, takut salah-salah, salah paham ya, akhirnya jadi masalah besar. Nah, dari masalah kecil itu akan menimbulkan masalah besar begitu. Makanya ya hati-hati di dalam kemarifat, ke dalam kemarifatan ya. Karena disitulah tempat kufur dan kafir itu di dalam kemarifatan ini. Salah-salah kita jadi orang kafir dan salah-salah kita menjadi orang yang kufur. Jika kita tidak mau mengakui semua itu adalah hak miliknya Allah, kepunyaan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Nah, jika kita mengaku mengatakan bahwa diri zahir ini adalah Allah, maka itu adalah menimbulkan kekafiran kita kepada Allah. Tapi semua itu, sifat itu, badan ini yang disebut Muhammad Tajalli nyata terlihat ini ya, itu tidak ada lain. Alam semesta ini yang terlihat ini maksudnya ya, itu tidak ada lain sebenarnya adalah Allah juga. Himpunannya ya, tunggalnya, ahadnya, esanya, kembalinya, semua itu adalah hanyalah kepada Allah, sehingga dikatakan dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Itu sebagai kunci daripada keilmuan ini ya. Tolong ya semua netizen ya, perhatikan itu dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Hari-hari kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dari Allah untuk Allah dan beserta Allah, tapi kita tidak pahami apa maksud dan tujuannya. Semua apa yang ada pada diri kita, pada luar diri kita ini, semua itu adalah datangnya dari Allah, maka awalnya itu adalah Allah, akhirnya itu adalah Muhammad. Batas-batas kita menilik, batas kita melihat, batas kita memandang ya adalah Muhammad. Batas pandangan kita, batas tilik kita itu adalah Muhammad. Zahir, nyata, terlihat ya pada alam semesta ini, pada diri badan ini, isi alam itu disebut Muhammad. Alam ini Muhammad namanya karena nurnya Muhammad menjadi rohnya alam ini, rohnya hidup ini, nur cahaya hidup disebut nyawa, nyawa yang hidup. Nah itu, tapi dihidupkan. Kalau dikaitkan semua, tidak akan habis-habis, tidak akan selesai kita. Begitu ahad kan menjadi satu. Qul huwallahu ahad, katakan sudah dialah Allah yang esa itu. Insya Allah begitu saja cuplikan ini ya. Gitu.